Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Insight Chamber. Ini adalah soal proyek. Ya, saya pikir-pikir ya sebaiknya saya kerjakan sekalian soal proyeknya. Untuk soal yang lain ada di sini ya. Ini adalah matematika kelas 11 bab 3 matriks. Ya. Soal proyek ini sekitar halaman 111. Ya. Oke, kita akan kerjakan. Ya, soal proyek ini halaman berapa? Bentar. bukan 111 ya, 103 ya. Oke, kita akan kerjakan saja soal proyeknya. Kita baca dulu dengan teliti. Temukan contoh penerapan matriks ya dalam ilmu komputer. Kalau dalam ilmu komputer banyak sekali ya. Dalam ilmu komputer, dalam bidang ilmu fisika, ya, kimia, teknologi dan teknologi farmasi, ya. Selanjutnya coba terapkan berbagai konsep dan aturan matrik dalam menyusun buku teks di sebuah perpustakaan. Pikirkan bagaimana susunan buku teks seperti buku matematika, ya, fisika, biologi, kimia, IPS dari berbagai jenisnya. Misalnya buku matematika tersedia buku aljabar, geometri, statistika, dan lain-lain. Tampak pada susunan baris kolom suatu matrik dapat kamu membuat pengkodean dari buku-buku tersebut agar pembaca dan yang mencari buku tertentu mudah untuk menemukannya. Oke. Kimia ini yang paling banyak kita temui ya. Nah, kimia ini ya. Kimia ini contohnya adalah tabel periodik, itu adalah matriks juga ya. Saya bikin contoh itu yang kimia aja, rasanya mudah ya. Di dalam kimia ini kita mengenal tabel periodik ya, tabel periodik ya. Seperti ini. Oh, ini ada satu yang kurang ya. Nah, ini matriks juga ini. Nah, ini adalah golongan 1A, golongan 2A. Golongan ini adalah kolom. Ya, golongan 2A ya. Kemudian seperti ini kan. Nah, di sini mulai HE. Nah, ini adalah matriks. Ya. Nah, di dalam di sini adalah periode 1, 2, 3 ya. Nah, intinya yang ingin Pak Ali sampaikan dalam ilmu kimia dalam ilmu kimia benar ya, dalam pembuatan tabel periodik ya, baris ya, ini menunjukkan periode, baris menunjukkan periode, golongan menunjukkan kolom ya, atau kolom menunjukkan golongan. Nah, jadi di sini mulai 3B sampai 2B. Kok bisa? Nah, lihat kimia lagi ya. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B sampai 3 kali, 1B baru 2B kan gitu ya. Terus di sini 3A ya. 3A dan seterusnya. Nah, ini contohnya ya. Paling ngasih contoh yang kimia aja yang mudah. Ya. Yang jelas sudah ada tabelnya. Terus sekarang coba di sini tugasnya pikirkan bagaimana susunan buku teks ya di perpustakaan ini ya. Bagaimana susunan buku teks seperti matematika, fisika, kimia, biologi, IPS dan berbagai jenisnya. Misalnya buku matematika ada berbagai macam-macam ini tampak pada susunan baris kolom suatu matriks. Kamu dapat membuat pengkodean dari buku tersebut agar pembaca yang mencari buku tertentu mudah menemukannya. Nah, kalau kita gunakan konsep matriks, mungkin baris ya, baris merupakan mata pelajaran atau jenis buku gitu aja, jenis buku. Ya. Disiplin ilmu, baris disiplin ilmu. Kolom kita bisa menggunakan jenis buku
Misalnya disiplin ilmunya pertama misalnya matematika. Ini baris 1 ya. Baris 2 di sini nanti akan kita fisika, kimia, biologi, ya, terus ilmu sosial atau IPS ya, IPS. Nah, di sini akan terbentuk sebuah matriks, ya, matriks. Nah, untuk kolomnya kita bisa ilmu umum, ya, ilmu umum. Jadi ilmu umum adalah matematika umum ya. Jadi yang satu buku ada berbagai macam bab, misalnya paket sekolah ya. Di sini umum, di sini adalah paket atau buku paket, ya, buku paket. Terus kemudian ini akan mengisi kolom-kolom di sini. Ya, buku paket kelas 1, kelas 2, kelas 11, kelas 12, kelas 13 gitu. 13 enggak ada ya. Kelas 10, 11, 12. Nah, di sini. Nah, kemudian di rak ini ya, ini adalah rak dari buku ininya, perpustakaan. Kemudian di sini ada khusus. Khusus itu mempelajari materi khusus, misalnya matematika ini tadi ada ada ini tadi ada aljabar, geometri, statistika. Nah, ini buku khusus yang dimulai dari huruf A sampai J misalnya. Jadi A sampai J mungkin ya yang khusus ini berisi tentang matematika ya, ada di situ ada aljabar, ya, aritmatika, ya mungkin dari A sampai J ya. Jadi ya, hurufnya apa aja. Mungkin ini khusus lagi yang diawali dari huruf mungkin setelah J ya, K sampai Z misalnya. Karena K sampai Z mungkin persediaannya sedikit, tergantung situasi di bukunya ya sebenarnya. Nah, oke. Di sini begitu juga fisika, ya. Misalnya A sampai J di situ ada huruf F, fluida di sini, ya kan gitu ya. Nah, kemudian di sini apa, biologi, ilmu apa, ilmu faal, mulai dari F juga, ilmu kingdom, kerajaan, hewan, K, nah, ada di mana? I, J, K di sini kingdom. Ya, jadi di sini khusus. Terus kemudian mungkin terapan. Nah, terapan. Nah, di sini misalnya terapan untuk ilmu matematika, gambar perspektif misalnya ya, itu untuk penerapan matematika di ini, statistika pemilu misalnya, statistika khusus, statistika terapan misalnya, penelitian untuk penelitian di sini ya, ilmu terapan. Biasanya untuk penelitian itu pasti ya, bukan biasanya lagi, untuk penelitian pasti membutuhkan statistika, dan ini khusus membahas tentang statistika dalam penelitian misalnya, terapan. Fisika terapan misalnya pembangunan ini apa, lintasan balap mobil misalnya, itu butuh fisika ya. Kimia terapan misalnya, kimia untuk obat, kimia untuk obat tradisional misalnya gitu. Biologi itu inseminasi buatan untuk sapi khusus yang didatangkan dari India misalnya, kan sudah terapan itu ya. Nah, begitu juga IPS ada terapan misalnya politik praktis ya, menghadapi pemilu, nah, gitu ya.
PS. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan matriks. Jadi misalnya kita ingin mencari buku di perpustakaan dengan tahu matriksnya seperti ini, ya kita ingin mencari matematika misalnya apa? Di sini khusus tentang geometri. Geometri kita nggak usah susah, nggak usah ngurut dari sini kemana-mana. Kalau geometri yang kita cari bukan buku paket, pasti di tempat yang khusus. Ya, G di antara A dan J, kita nyarinya di rak sini aja cukup. Nah, seperti itu contohnya. Baik, ini adalah segmen soal proyek, ya. Mungkin bisa membantu kalian bisa mencari ide-ide lain agar apa? Enggak sama jawabannya dengan Pak Ali. Pak Ali di situ hanya memberikan alternatif jawaban gitu loh ya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.